Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bontang mengamankan sejoli yang bukan suami istri baca apaan sih Bang Sur? Kedapatan check-in di salah satu Bang Sur. hotel. Apa sih Glenda? Baca apaan sih subuh-subuh? Ini Komat kamit. Di salah satu hotel yang berada di wilayah Apaan sih Bang Sur? Baca apaan? Di Bontang. Bang Sur baca Hotel apa? Melati. Baca apaan? Coba bagi-bagi dong kalau ada informasi. Dari berita online ini asik ini. Coba ini kasih tahu kalau ada informasi. Kabur satu ini Glenda. Apanya yang kabur? Tersangkanya kabur satu. Pindah ke sini kayaknya. Inisialnya A. Inisialnya A. Nggak salah lagi kayaknya nih teman saya. Ini kayaknya. Nah, Glenda, ini saya lagi membaca dari berita online. Oh, berita. Di Kota Bontang. Nah, ini karena tamu kita di Bang Sur untuk hari ini dari teman-teman dari media online. Oh, pantesan banget Bang Sur up to date dulu nih ngeliat berita hari ini ada apa aja ya. Nah, jadi tadi ini yang saya baca tadi berita yang hangat di Kota Bontang. Oh. Baik, kita ini ya, kita panggil apa tamu kita ya hari ini ya. Boleh ya? Bang Sur. Baik, kita akan terima tamu dulu. Sudah ditunggu-tunggu nih. Silakan masuk tamu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh duduk nih ya? Silakan duduk. Boleh ya? Ini namanya belum disuruh sudah. Ini beri pengertian sekali ini ya. Iya, inisiatifnya kenceng ini. Nah, silakan duduk. Baik, ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Bang Sur di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV kembali berjumpa di program Bang Sur di hari ini. Mudah-mudahan kabar pemirsa semuanya di hari ini senantiasa sehat kondisinya untuk menghadapi atau mempersiapkan dalam hari puasa kita di hari ini. Mudah-mudahan dengan hadir kami bisa membuat suasana di ruang pemirsa semuanya menjadi lebih semangat di suasana sahur kali ini. Baik, seperti tadi depan saya akan mengupas dengan tamu-tamu istimewa saya yang hari ini sudah hadir, yaitu dari media online yang hari ini kita angkat sebuah tema besar kita, yaitu jurnalistik di era digital ya. Tadi sudah hadir di tengah-tengah kita di rumah Bang Sur, ada Bang Kusnadi ya, dan juga ada panggil kakak apa Mbak ya, kakak Tika ya, kakak Tika Anwar yang juga sudah hadir di rumah Bang Sur ya. Baik, kita akan mulai berbincang-bincang kita di hari ini. Mudah-mudahan pemirsa semuanya inspirasi didapat dari apa yang kita buat di hari ini. Baik, sekarang saya ke kakak Tika deh. Nah, biar kelihatan agak keren gitu sebagai kakak ya. Kak Tika, ini kan sekarang udah marak sekali ya namanya media online ya di ini. Jadi Mbak Tika sendiri sudah berapa lama atau sudah kapan sih, semenjak kapan mempunyai keinginan mendirikan media online ini? Ya, kalau saya sendiri, jadi Kita Muda Media, ya. kitamudamedia.com nama media online-nya, itu hadir di Kota Bontang dari tahun 2019. 2019, berarti menjelang COVID tahun. Itu ya? Iya. Nggak lama iya, COVID itu? Iya. Baru mau tumbuh, langsung kena COVID. Nah, itu juga ujian benar. Ujian. Tantangan. Benar. Ya. Nah, dari situ sebenarnya berangkat dari melihat perkembangan era digital ya, yang makin hari itu makin luar biasa. Orang bisa akses apa saja dari genggaman tangannya. Betul. Dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, dan kemudian informasi itu bisa menyebar dalam hitungan detik bahkan. Nah, itu yang menjadi kemudian saya berpikir bahwa media online punya ruang, punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa berbagi informasi jauh lebih cepat daripada media cetak. Media cetak maupun media mainstream ya, televisi segala macam. Baik, sekarang saya beralih ke Bang Kusnadi. Bang, ini kalau Bang Kusnadi kan dari Times Indonesia. Ya, ini kan skalanya nasional ya, Bang. Nah, kalau Mbak Kartika dari Kita Muda Media. Ya. Jadi kalau Bang Kusnadi kapan juga ini mulai berkiprah di Times Indonesia ini? Kalau Mbak Tika media lokal rasa nasional. Lokal. Levelnya beda nih ya. baru regional. Ya, ini kapan Bang Kusnadi mulai bergelut di dunia? Ya, jadi
Saya di Times ini sebenarnya bukan mendirikan ya, karena Times itu adalah media nasional, jadi saya dipercaya tahun 2015. 2015. Itu, ya, masih marketing waktu itu saya, Ya. Jurnalis juga. 2017 baru saya pegang regional Kaltim, Ya. sekaligus Bontang. Berarti lebih senior Mbak Tika. Ya, tapi kalau di media mungkin Lebih Tika tua lebih juga. tua. Lebih tua. Iya. Sekarang tua-tuaan lah ya. Beda. Berdua nih beliau ini luar biasa. Iya. Nah, ada yang mau di ini untuk bangkus ke Mbak Kakak Tika. Boleh. Dalam mencari berita ini kan, misalnya ada suatu topik nih yang hangat, pasti cepet-cepetan sama media lain. Iya, Ya. betul. Nah, itu gimana sih persiapannya untuk sampai mengungkap berita itu, mencari berita itu, dan values yang beda dari berita-berita yang lain itu apa sih yang bikin Mas? Beda. Iya, sebenarnya walaupun dibilang media online bisa menyajikan informasi yang cepat, kalau dari kita Muda Media sendiri juga kita nggak melulu menomorsatukan itu gitu. Kalau mau cepet-cepetan masih bisa cepetan media sosial. Iya. Nah, dan karakteristiknya berbeda antara media sosial dan media mainstream kan. Nanti kita bisa ngobrol itu lagi. Loh, nanti kita akan Yang lebih tahu dari yang jelas bagaimana bisa menghadirkan berita yang cepat, Ya. tapi juga faktual, ada datanya, kemudian masyarakat bisa percaya dan berita itu mendalam. Kalau dari KMM sih selama ini seperti itu. Iya, saya lihat Gimana kalau? nambahin ya sebenarnya. Ya. Jadi sekarang tuh kita digampangkan dengan Betul. banyaknya media sosial juga, banyaknya aplikasi-aplikasi akun-akun sosial yang banyak dibikin lah ya. Betul. Sehingga bagi kami media mainstream itu dimudahkan dengan informasi tambahan-tambahan yang kayak gitu, reguler gitu yang butuh kecepatan. Ya. Jadi ini juga jadi tantangan kita ya, Tik, ya, betul. bahwa kecepatan itu juga jadi tantangan kami untuk bagaimana media sosial itu menjadi kami, kalau kami dahuluin agak susah, karena di kami itu punya kode etik. Kemudian kami harus punya narasumber yang jelas dengan data dan tempat yang akurat, Betul. gitu. Karena memang kalau suatu berita kadang-kadang kalau kita tidak seakrab mungkin, kadang-kadang penerimaan sudah beda. Iya. Nah, itu pasti. betul Bang. Kalau media sosial kan sudah pasti mereka ngupload dengan video yang cukup, Ya. orang pasti cuma cukup tahu oh ada kecelakaan semua mah. Tapi mereka nggak punya cara bagaimana menghubungi aparat yang berwajib, Iya. gitu kan. Kemudian siapa sebenarnya yang kecelakaan, sudah sampai di mana. Jadi sekedar info Iya, info saja. iya. Iya, Minimal saat itu juga kan gitu. Tidak Iya. ada delay waktu, Benar. saat kejadian saat itu juga. Nah, Iya. sebelum kita lebih jauh, saya kembali ke Mbak Tika. Mm-mm. Ini secara ini Mbak Tika, saya ingin tahu Mbak Tika ini apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sini Mbak Tika secara kayaknya tawaduk banget deh di dunia media ini. Latar belakangnya dulu ya. Nah, sebelum kita terlebih Iya, jauh. pada dasarnya saya Mungkin ada peristiwa apa dulu mencintai gitu. dunia menulis, mencintai menulis ya, dunia Pak? jurnalistik, media. Jadi kalau boleh dihitung itu saya berkecimpung di media dari 2008. 2008. 2008 Lebih itu tua dari lagi ya. dari radio, kemudian saya lama di PKTV. Iya. PKTV ini rumah saya. loh. Rumahnya Tika Iya, ya. bener. Habis itu dari PKTV kemudian saya ke online dan apa yang melatar belakangnya adalah kecintaan menulis, Iya. kemudian juga pengen berbuat sesuatu lewat informasi, lewat rekam jejak digital. Ya. Untuk kalau kita ngomongin Bontang, maka untuk lingkup masyarakat Kota Bontang. Betul. Tapi pada dasarnya ke diri sendiri sih bagaimana Iya. bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Kalau Bang Kusnadi sendiri yang melatar belakangi dulu apa Mbak? Ya, saya sendiri kita ke belakang. sebenarnya kalau profesi awal saya setelah lulus kuliah itu Iya. sebenarnya saya Aktivis ya. Aktivis. saya di bank. Oh, di bank. Iya, saya di bank. Saya Bang Tivis berarti ini ya. Bukan aktivis di Bang Tivis. Bang Ya. Tipis ya. Bukan Bang Tipis ya, Bang Tivis ya. katanya isinya tebal, tapi banknya tipis. Bangnya tipis ya. Jadi saya 7 tahun Bang Sur Oke, di Bang, ya. bank dan
Tapi karena sebenarnya pasca di bank itu saya butuh profesionalitas. Iya. Menurut saya kalau saya tidak punya aktivitas profesional, menurut saya kreativitas saya dengan kemampuan saya kira akan agak sulit berkembang. Menurut saya seperti itu. Nah, sehingga Ya. kemudian saya dulu waktu kuliah gabung di Bang Soro. Saya gabung di Dewan Jurnalis Kampus. Dewan Jurnalis Kampus ya. Iya, saya gabung di sana dan di UMI saya ada namanya Cakrawala Ide, nama korannya. Saya di sana dulu. Berarti memang Bang Gus ini sudah mulai kuliah dulu, memang sudah ada Sudah. jiwa-jiwa ke Saya dulu belajar nulis ada ya. hampir 1 tahun saya di sana. Iya betul. Inilah yang latar belakang saya bilang latar belakang Iya. dari masa kuliah memang sudah ada Iya. arah-arah ke sana gitu ya, Pak. Iya. Ya. Terkait- Baik. Biasanya memang kampus kan ada ya media-media. Ada, kamu ada memang ya. Pers mahasiswa namanya. Iya, jadi itu memang disitulah tempat apa ya awal kita Iya. terbentuk di situ Iya. untuk nanti kita akan nyata setelah selesai kuliah. Nah, sambil di bank saya juga sempat di PKTV. Sambil siaran berita waktu itu sempat saya. berita juga. Sambil dengan saya beberapa kali dipanggil untuk siaran berita. Ya, ya. Ya, beberapa kali juga dialog sih sebenarnya kemarin itu. Iya. Oke, sekarang Mbak Tika Ngabi. Mbak Tika, saya sekarang kan Mbak Tika kan lokal Buntang ya, jadi Iya, Buntang. iya. Nah, ini saya tahu di Buntang walaupun kota kecil, tetapi media online juga banyak. Banyak nah, banget. Nah ini banyak banget. mungkin nanti Glenda juga bisa nambahin ya. Gimana cara menanggapinya Mbak Tika dengan banyaknya media online di Bontang ini? Cara menanggapinya supaya tidak apa ya, katakanlah seperti persaingan tidak sehat atau apa gitu, gimana Mbak Tika? Iya. Kalau hadir di tengah-tengah banyaknya media waktu KMM muncul juga sudah banyak sebenarnya Iya. media, maka harus ada pembeda. Mm-mm. Kemudian harus mudah diingat kalau KMM memang salah satunya kita siasati dengan pemilihan nama yang tidak umum. Kemudian juga konsistensi itu bagaimana kita benar-benar menghadirkan berita itu setiap hari, tidak musim-musiman. Mm-mm. Kemudian berita atau informasi yang kami sajikan seperti kata Bang Kus tadi, kita benar-benar berpatokan pada kode etik jurnalistik, bagaimana berita itu berdasarkan fakta, data dan mendalam gitu. Jadi itu yang menurut saya penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa ini media online yang terpercaya, ini yang kemudian musiman saja ketika ada kontrak misalnya gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri ya itu banyak terjadi ya Bang ya. Iya, kalau memang tadi dengan banyaknya media dan begitu mudahnya akses sekarang Iya. ya, dengan internet semakin seperti sekarang ini Iya. luar biasa. Glenda, ada yang tambahin Benda? Dengan media mas sekarang digital seperti ini? Iya, itu kan berarti kita harus terus cari berita, Iya, cari betul. berita, Ah, iya, cari gitu. berita ya sebagai jurnalistik ya. Ada nggak sih kayak ideologi? Kan jurnalistik punya ideologi sendiri ya, sama mungkin medianya itu sendiri juga punya ideologi. Ada nggak sih kayak, aduh nggak pengen beritain ini, tapi harus karena ya namanya beritanya lagi hangat-hangat, jadi harus diberitain juga meskipun ideologisnya tuh nggak di situ. Pernah nggak sih Ideologinya, bertolak belakang? kalau ideologinya Bang Sur Pancasila ya. Pernah bertolak belakang nggak sih? itu. Sebenarnya beritanya harusnya nggak kayak gini nih, kayak gini. Gimana Bagus? Seperti itu Bagus. Iya. Sebenarnya untuk kekinian ya, kalau kami di Times Indonesia kan punya tagline jurnalisme positif. Nah ini yang menarik memang pilihan sih menurut saya, karena berada di sebagai insan pers itu kita harus memberitakan fakta, baik itu berita negatif maupun berita positif. Ya. Jangan Bang Sob. Nah kalau teman-teman sering lihat di beredar di media online atau teman-teman ditaruh di Facebook atau di akun-akun media sosial masing-masing itu, kemudian kita baca, ada yang sering kita baca, kemudian kita rasanya tidak nyaman membacanya karena itu berita negatif, Betul. ya kan? Atau menyasar dengan Iya. orang terdekat kita, orang yang kita senangin menyasar itu. Tapi itu pilihan karena fakta yang terjadi. Nah bagi Times itu diperketat, Bang Sur. Ya. Tadi karena kami mengusung jurnalisme positif. Nah itu tadi. Iya. Jadi Sehingga- tagline udah jelas positif gitu. Iya. Yang Nah, positif. sehingga memang kalau di Times, teman-teman buka Times itu jarang ada berita pemerkosaan. Mohon maaf ya. Kemudian berita Bunuh diri. bunuh diri itu jarang.
Adapun juga kita sangat selektif sekali, baik penampilan foto sampai ke pembuatan judul. Sehari ini malah itu jadi eksploitasi kan, banyak berita mainstream yang jadikan itu eksploitasi, supaya orang banyak tertarik ke sana, tertarik membaca. Ya, nah, betul. soal persaingan itu juga menarik hari ini ya, Tik ya. Kita juga karena kita media digital itu ada kebutuhan viewer, Mbak. Pasti itu. Nah, viewernya itu lagi jadi teman-teman sedang berlomba di ranah itu hari ini. Betul. Sehingga kemudian banyak cara bisa melakukan supaya menaikkan rating pembaca. Ya. Nah, sekarang itu jadi pilihan. Siapa yang mau pakai itu? Baik. Ya. Jadi seperti tadi Glenda ya, dari Bang Kus tadi penjelasannya luar biasa. Makanya kita ini betul-betul sekarang begitu mudahnya akses dari berita-berita yang ada. Iya. Jadi tadi dibilang dari Times sendiri yang positif, tapi dari sisi pemirsa nih atau pembaca biasanya lebih suka hal yang negatif deh. Setelah berita-berita yang kayak agak vulgar, agak inilah ya. Ini yang memang nyata real di situ. Baik pemirsa, semakin asik kita membicarakan soal media online ini, tapi nanti kita akan teruskan kembali masih di Bang Sur. Dan kami sapa kembali untuk ibu-ibu yang di rumah dan keluarga tercinta yang hari ini sudah mempersiapkan santap sahurnya. Untuk hari ini kita berada di bulan Ramadan dan hari ini bersama Bang Sur, bersama Bang Kus juga Mbak Tika yang luar biasa ini, dan persiapkan santap sahur ibu-ibu untuk keluarga tercinta. Dan kami berharap dengan persiapan ibu untuk puasa hari ini, puasa keluarga Anda lebih sempurna ditemani oleh Bang Sur di PKTV. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti di acara Bang Sur tetap di PKTV Grecek Bener. Baik pemirsa, kembali di program Bang Sur hari ini dengan tamu saya istimewa dari jurnalistik di era digital di hari ini. Ada Bang Kus Nadi dan juga Mbak Kartika Anwar. Yang tadi kita di awal sudah kita bahas mengenai awal-awal di kulitnya media online. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali di program Bang Sur untuk kami gali lebih dalam lagi. Mbak Tika. Yes. Saya beri Mbak Tika ini. Saya inginnya cenderung ke Mbak Tika karena saya nggak suka sama laki-laki, nggak suka lah ya. Jadi ke Mbak Tika lagi. Normal berarti. Normal. Adi, gimana Adi? Masih? Sahurnya udah tahu? Oke, baik. Mbak Tika, selama 2019 sampai 2024 ini kan sudah mengalami siklus waktu yang sekian tahun ini. Boleh diceritakan pemirsa Mbak Tika, ini kapan waktu Mbak Tika bisa dikatakanlah mendapatkan pendapatan atau income yang banyak di saat mengurusi media online dan di saat waktu drop sekali gitu. Nah ini dari pertanyaan saya itu ceritanya nanti diiringi musiknya Aldi yang musik horor dari dia. Ikutin ya kalau pas lagi sedih ya. Dreng-dreng. Nah, ini saya gitu Mbak Tika cerita. Memang yang paling berat itu di 2019 2020. Ya. Itu kondisi COVID. Mulai itu ya masuk zaman jahiliyah itu ya, jahiliyah COVID-19 itu ya. Betul banget. Ya. Kemudian tapi alhamdulillahnya adalah karena sudah lama di dunia jurnalis sebelum kita Muda Media berdiri, maka relasi teman-teman, kenalan itu juga sangat mensupport terutama dari segi pemasukan ya. Jadi kepercayaan itu atau trust itu sudah tumbuh sebenarnya kan dari keseharian yang dulu ini jurnalis ini memang klien-klien memang sudah tahu gitu. Jadi akhirnya ya bisa bertahan di kondisi pandemi sampai akhirnya di 2021
2021 sudah mulai agak longgar, 2022, 2023 dan di 2023 sudah mulai merambah ke provinsi, ke Kaltim dalam lingkup Kalimantan Timur dan sampai dengan hari ini alhamdulillah. Tapi kalau menurut Bang Sur sih malah gini Mbak Tika, atau bagus ya. Untuk tahun 2020 ya waktu itu mulai Covid yang tinggi-tingginya itu, semua dunia ini seakan dipaksa untuk jadi online waktu itu kan gitu. Iya, nah, betul. seluruh sendi kehidupan. Nah, apakah nggak justru dari kejadian Covid yang seperti itu dapat manfaatnya. ada dampak malah positif dari media ini Bang Gus, kan seperti itu. Artinya dari orang lini lain mungkin income luar biasa tertekan ekonominya. Tapi kalau dari online sendiri, bagus tadi dari Time sendiri ya, waktu itu gimana rasanya? Dengan online, maraknya online kan waktu itu? Ya sama Bang Sur, sebenarnya kalau walaupun mindsetnya akan mengarah ke sana waktu itu sudah digital, tapi kita nggak bisa pungkiri juga pendapatan orang akhirnya juga turun kan. Iya betul. Ya. Waktu itu kita punya program ya di 2000 waktu ke pandemi itu ada program sedekah UMKM waktu itu kan. Jadi teman-teman Times itu punya inisiasi untuk bikin bantu UMKM buat desain-desainkan produk gitu. Kemudian kan dipasang di media kami dengan berapapun bayarnya, bahkan ada gratis. Kami kalau tidak salah saya itu 220 daerah ya di nasional itu disebar di grup kami untuk sampaikan ke mitra-mitra UMKM kita yang memang mau dibantu. Sampai begitu dulu Bang Sur. Iya. Nah kalau soal pendapatan memang di Times sendiri 2017 sih sebenarnya kami perkenalan 2 tahun itu kan. 2 tahun 2015, 2017 sudah agak mulai membaik. Kami dulu ada sampai 4 orang tim kan di Bontang. Ya, apalagi Bontang skalanya kota kecil ya Bang ya. Nah ini kita merasakan dari Time sendiri skalanya yang udah internasional lah ya. Dia bilang Time dunia itu ada yang luar negeri kan ada. Nah, maksud saya dari lokal Bontang ini kan ada tadi dia bilang 4 orang, 4 tim itu waktu pandemi terasa sekali Bang ya. Terasa Bang. Jadi memang pilihan juga Bang saya sampaikan. Akhirnya mundur 2 orang tinggal berdua. Oh. Iya, jadi itu juga pilihan. Sedih ya ini. Masuk ini udah masuk. Musiknya horor sedih nih. Ini lagi pas sedih horor musikmu kan gitu, nyambung. Ya, jadi kita mau nangis kan ingat dulu 3 tahun yang lalu. Jadi ada yang mau sampaikan, hibur Bang Gus lagi sedih Bang Gus. Iya, boleh. Perbedaan ini kan Mbak sama Masnya ini udah lama terjun di dunia jurnalistik ya. Perbedaan apa sih dari awal merintis jurnalistik sampai sekarang kan udah di era digital. Pasti bahasanya juga berbeda. Teknik-teknik juga mungkin ada yang berbeda atau bertambah. Itu apa sih yang membedakan dan harus malah menyesuaikan lagi? Dulu kan zamannya katakanlah dulu zamannya pakai gigi, sekarang metik gitu ya. Dulu kan pakai mesin manual lah, manual sekarang era seperti ini. Maksudnya gitu di Glenda tadi ingin apa sih perkembangan gitu. Saya sih belum pernah di koran ya. Kami belum pernah di koran, saya belum pernah di koran, tapi waktu saya di mahasiswa, karena pers mahasiswa kan waktu itu pakai koran kan, cetak media cetak. Nah jadi jualannya oplah kan. Nah sekarang kita udah tahun 2015 saya buka itu Times sudah digital. Itu awalnya digital mulai rame di Indonesia. Kalau di Bontang 2015 itu baru satu media online juga kalau tidak salah. Kita udah baru masuk di 2015 baru perkenalan waktu itu Times. Nah sampai hari ini karena ini masih terpakai, alhamdulillah memang mulai melek sih orang Bontang ya. Tentang media digital seperti ini. Cuma memang kembali lagi saingan kami memang media sosial. Teman-teman akun-akun Instagram. Betul. Itu ini yang mau tak tanyakan lebih lanjut ini. Pertanyaan besar saya ini untuk Mbak Tika udah bagus tadi ya. Apa sih perbedaan mendasar antara media online dan media sosial? Ini mungkin dari pelakunya langsung ini yang dirasakan perbedaannya apa sih Mbak Tika? Dan apa kurang lebihnya gitu? Memang ini perlu kita edukasi ke masyarakat karena kadang-kadang justru masyarakat tuh lebih percaya media sosial. Betul. Apalagi ibu-ibu rumah tangga atau
apa namanya yang masyarakat yang mau cepat menerima informasi Iya, gitu. iya. Sebenarnya ada dua hal yang paling mendasar kalau media sosial itu sarana untuk menyebarkan informasi yang bisa dilakukan oleh siapapun, Iya, iya. siapapun tanpa terkecuali, mau itu orang tua, anak-anak, remaja gitu. Tapi kalau media mainstream itu adalah media massa Betul. yang informasi yang diberikan itu berdasarkan hasil-hasil kerja jurnalistik. Iya. Betul. Atau Jadi mungkin seperti kalau itu. saya sih mikirnya kalau medsos itu malah kayak aturannya longgar banget ya kayaknya. Ya. Nah, itu juga kita rasakan. Tidak ada bebasnya posting gitu loh. Benar. Ya. Kalau media mainstream tadi yang kita bilang bahwa itu adalah hasil dari karya jurnalistik, maka di situ ada aturan-aturan kode etik yang Betul, memang ya. harus kita wajib ya Bang Iya. ya, wajib kita terapkan dalam setiap tulisan atau hasil jurnalistik yang kita publis, karena ada banyak sanksi hukum juga kalau kita Betul. sembarangan kan. Nah, dengan seperti Saya itu nambahkan Bang. gimana Jadi, tambah ya? Perlu emang. Jadi kerja kami di Ya. media jurnalis yang media mainstream maksud Mbak Tika tadi itu kami dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 1999 ya. Nah, kemudian media sosial itu tidak mengacu kepada Undang-Undang Pers. Media sosial mengacu pada Undang-Undang ITE. Ya, betul. Ya teman-teman bergejolak bertentangan dengan media sosial, ada apa-apa lapornya ke Polres boleh. Iya. Kalau kami nggak bisa dilapor Polres, lapornya ke Dewan Pers. Ke Dewan Pers ya. Nah, kalau Polres mau menggugat, pernah ada kejadian memang, tapi alhamdulillah bebas teman-teman pers. Karena kita menyangkut soal jurnalistikan tadi itu bedanya. Sehingga tapi hari ini ada Perpres baru terkait publisher right ya, Tik ya. Iya. Publisher right itu yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara media sosial dengan media kami, media digital dan media mainstream. Jadi kan sering tuh mungkin pemirsa lihat media sosial naruh berita kami. Ya. Di screenshot, ya kan? Ya. Di screenshot taruh di media sosial dia, Ya. kemudian tuh jadi bahan pertanyaan orang. Oh, ada berita ini, tapi ditaruh di media sosialnya orang. Ya. Nah, itu nggak boleh harusnya. Nah, sekarang itu diatur. Nah, ketika mau screenshot, mau pasang, itu mereka harus tanya dulu pemilik media tadi yang mau di screenshot tadi itu. Ya. Supaya Times tuh, dia harus hubungi saya. Bang, boleh nggak Boleh saya enggak? taruh? Nah, itu saya boleh enggak ini pertanyaannya? Kalau boleh pakai nominal apa tidak? Ya. Karena itu juga diatur. Dan sekarang undang-undang itu, Perpres tadi itu Perpres 332 2003 gitu ya. Ya. Itu mengatur lalu lintasnya supaya tidak kebablasan. Tapi terkadang yang dari sisi sosial itu mungkin ya Bang Gus, ini Iya. kalau diatur seperti itu kadang-kala sebagian masyarakat itu mungkin kayak mengekang aspirasi kebebasan berpendapat seperti itu, mungkin ada juga seperti itu. Nah, itu ya mungkin dari sisi yang medsos karena memang orang banyak gitu. Nah, ini dari Mbak Tika sendiri dengan hadirnya begitu banyak medsos itu, apakah merasa jadi pesaing atau malah penyemangat kalau Mbak Tika sendiri? Ya, sebenarnya medsos itu juga nggak bisa kita lepaskan dari bagaimana media mainstream itu bisa kita promosikan ya ke publik ya. Jadi kalau dalam istilah komunikasinya itu cross media gitu. Mereka sebenarnya saling berkaitan. Hanya memang tinggal ya itu tadi bagaimana informasi dari media mainstream itu disebarluaskan melalui media online dengan tidak mengurangi isinya misalnya, atau hanya di capture bagian judulnya saja, kemudian ditambahkan dengan tulisan-tulisan yang di luar dari isi berita. Sebenarnya seperti itu sih Bang, lebih ke menjaga bagaimana informasi itu tetap utuh sampai ke masyarakat ya. Tidak merasa terganggu sebenarnya. Sampai hari ini kita juga pakai itu sebenarnya. Iya. Jadi kami juga bikin akun medsos. Ya. Supaya membantu penyebaran informasi Betul. kami kan. Karena itu juga nggak bisa dipungkiri, cukup membantu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Dan memang ada teman-teman juga yang permisi untuk minta dipasang di status akunnya mereka supaya. Nah, kami juga terbantu. Ya tadi terbantu viewer. Betul. Lumayan. Iya. Fivernya itu. Sebenarnya nggak apa-apa asal ditulis Kalau sumbernya Belenda ya. itu kan beli Fiverr itu Belenda itu. Fiverr sekilo sekarang berapa Belenda? Fiverr sekilo berapa sekarang? Murah lah. Murah. Di Ramayana kemarin naik. Viewernya tapi harga. Ini Fiverr apa Lombok ini?
Baik pemirsa, semakin asik kita ngobrol bersama tamu saya di hari ini yang sangat istimewa. Namun kami kembali ingatkan untuk khususnya ibu-ibu, kembali ibu-ibu deh saya ingatkan ya. Untuk ibu-ibu, ini waktu imsak pun sudah kayaknya nggak lama lagi deh. Jadi terus siapkan untuk sahur keluarga Anda. Dan setelah semuanya beres, pastikan kompor dan keran air. Ini dua benda yang sangat-sangat bisa menjadi malapetaka kalau memang kita tidak disiplin gitu ya. Jadi pastikan kompornya sudah aman dimatikan dengan sempurna, juga keran airnya. Kalau kompor bisa berbahaya dengan api yang memang bontang ini luar biasa, masih dengan cuaca yang ekstrim ini. Juga untuk keran air, jangan nanti begitu ngelihat rekeningnya, wah ini juga. Makanya Bang Sur mengingatkan, pastikan keran dan kompornya aman sehingga menikmati program Bang Sur sambil menikmati santap sahur untuk keluarga Anda. Baik pemirsa, kita nanti akan kembali lanjutkan untuk obrolan kita bersama Bang Gus juga Mbak Tika, tamu istimewa saya di hari ini. Namun jangan kemana-mana, terus bersama kami di Bang Sur PKTV Grecek Bener. Sallallahu ya Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah saat berdoa, ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Salam kemuliaan bagimu. Baik, pemirsa, kembali di program Bang Sur kali ini. Mudah-mudahan pemirsa PKTV semuanya masih terus setia bersama kami dan juga untuk persiapan puasa di hari ini. Pastikan semuanya sudah santap sahur bersama keluarga. Terus kami temani Anda hingga nanti datang waktu imsak kita di hari ini. Baik, kita kembali ke dua tamu saya. Ini mungkin pertanyaan saya yang ini sudah kita sepil tadi di awal, tapi kita akan coba ulang lebih dalam lagi, Bang Gus dan Mbak Tika. Saya ke Bang Gus sudah ya. Bang Gus, tadi dibilang antara media mainstream dengan media sosial tadi bedanya sudah seperti tadi disampaikan. Nah ini jujur pertanyaan kami ulang, sebenarnya berita-berita apa sih Bang Gus yang menurut Bang Gus itu atau menurut pemirsa itu pembaca ya yang lebih menarik dan ini dan ada kalau mainstream ada etika-etika tertentu ya. Nah ini apa sebenarnya yang dimaui oleh konsumen atau pembaca yang di khalayak itu? Iya, jadi ini juga bahan PR literasi kita sebenarnya. Kami juga merasakan kontrak-kontrak media itu yang kami dapatkan dari sumber pendapatan itu kan banyak adalah berita positif, Bang Sur. Itu sebenarnya kalau kita tidak nge-share dan tidak maksimal melakukan penyebaran tuh bakal nggak dibaca orang. Betul, makanya itu. Orang bakal baca sedikit. Nah, lebih banyak sebenarnya orang tuh lebih senang baca berita negatif. Betul. Jadi Bang Sur sudah sampaikan dari awal tadi itu. Kriminal ya. Kriminal dan teman-temannya lah ya. Teman-temannya. Itu yang Bang Sur yang sering jadi. Nah, lebih parahnya lagi, mereka nggak baca isi. Biasanya baca judul ya. Itu yang repot Bang Sur. Iya. Kadang-kadang yang screenshot ya tadi kita ulang tadi ya, screenshot kemudian taruh judul aja yang unik-unik dan aneh-aneh. Kemudian padahal isinya nggak gitu kan. Betul. Nah itu juga yang sampai hari ini jadi PR kami juga sebagai tonton jurnalis, tonton wartawan yang ada di Bontang, berusaha membantu untuk memberikan literasi tadi itu supaya mereka mau baca isi dan kemudian mereka ngerti bahwa yang dirasakan sesuai judul tadi itu nggak sebenarnya nyata apa yang dia misalnya ya tadi saya coba tadi awal tadi kan misalnya sepasang pria wanita bukan pasutri berduaan. Nah ternyata setelah kita kupas ternyata adik kakak misalnya seperti itu. Nah itu seperti itu ya. Bahasa judul yang menggelitik sehingga pembaca itu akan tertarik membacanya. Apa clickbait ya? Clickbait. Clickbait. Istilah kita itu clickbait. Mbak Tika sendiri selama
4 tahun lebih ini di dunia ini bisa juga merasakan berita-berita yang dimau oleh Iya. pembaca itu. Memang sebenarnya kalau karakter pembaca Bontang, karakter pembaca Bontang tuh mereka suka berita yang ringan, sederhana, kriminal nggak bisa kita pungkirin. Biasanya itu dapat rating pembaca yang tinggi. Tinggal bagaimana sebenarnya media itu meramu informasi yang tadi kata Bang Kus itu negatif, tapi itu diramu menjadi sebuah berita yang mencoba mengingatkan kepada masyarakat bahwa dari berita kriminal yang ini dampaknya akan begini nih, maka kemudian jangan lakukan ini, kan seperti itu. Kalau Glenda sendiri, Glenda, kamu suka berita apa Glenda? Kalau secara kamu sebenarnya suka baca berita nggak sih berita? Jujur, ada bagus Mbak Tika yang nggak enak gitu. Suka dong berita. Suka ya. Berita apa yang kamu suka coba? Suka yang nulis berita kali ya? Sekarang ini lagi berita-berita ini Pilpres kemarin. Oh, yang Pilpres kemarin. Itu ditontonin banget tuh pokoknya. Oh iya. Perkembangannya kan. Pemilu lah ya. Iya betul, pemilu. Ada yang mau disampaikan ke Bang Gus tadi? Nah, ngomongin pemilu. Ini agak ini ya, apa namanya, lagi marak netizen di luar sana nih kalau saya ada berita paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu pasti kayak rame gitu ya. Dan bahasanya waduh gak karu-karuan. Iya, bisa berantem gitu intinya tuh gara-gara satu buah berita gitu kan. Nah, ini khususnya untuk mengambil berita pemilu kemarin, apa sih Mas dan Mbak sendiri untuk membuat berita itu gimana caranya gitu? Apakah ada supaya tidak terkesan memihak gitu loh mungkin ya. Tidak memihak dan tetap lurus gitu, damai gitu, nggak pengen terjadi huru-hara dan lain-lain gitu. Kalau dari jurnalis kan memang harus independen ya. Betul. Pada prinsipnya gitu, dan untuk menjaga keindependenan itu ya setiap informasi yang kita hadirkan itu ya mesti berimbang. Berimbang itu katakanlah misalnya kita menulis tentang apa yang dilakukan oleh paslon 1, maka porsi pemberitaannya juga harus sama di setiap paslon gitu. Jangan lebih dominan paslon 1 dengan semua kelebihannya, misalnya kemudian di paslon 2 yang ditulis kekurangannya atau yang jelek, paslon 3 begitu gitu. Jadi lebih kepada memberikan porsi yang sama sebenarnya. Itu netizen tambah rame kalau kelihatan kita akan memihak itu tambah. Bahkan malah gimana, kami spesifik lagi ya. Kalau kami itu kadang untuk berjaga-jaga supaya tidak terjebak dalam pemberitaan yang tidak dalam diseharuskan untuk memberitakan paslon ataupun caleg-caleg tadi yang diberitakan tadi itu. Kami lihat tahapan pemilu, Mbak. Oh, gitu. Pelototin tahapan pemilu supaya tahapan pemilu ini sudah masuk nggak pemberitaan itu. Kadang kami khawatir jangan sampai kamu udah masuk ke ranah ranah kampanye kan, karena selalu kami diskusikan di grup WA. Ini kalau beritain si A, kita harus beritain 2 yang lain dong gitu kan, supaya kita berimbang. Ya karena kalau kita hanya beritain 1, yang lain nggak diberitain kan sama aja, kesannya kita hanya beritain, hanya bantuin promosi yang tadi itu kan, paslon tadi itu yang dibilang. Padahal itulah karena netizen tuh maha benar. Segala komennya gitu kan, itu yang kita bayar gitu. Baik, kita mungkin yang closing statement kita Mbak Tika, tantangan dari media online dan harapannya ini apa ini ke depan. Nah, ini Mbak Tika dulu ya, tantangannya apa kira-kira yang mungkin harapannya yang mungkin belum diraih deh untuk Mbak Tika, khususnya dari kita muda media KMM itu ya. Anak-anak muda isinya. Oh iya, ya, anak muda ya. Nggak ada yang tua. Kita masih bisa masuk deh, ya tenang aja, kita bisa masuk kita. Yang khas KMM itu semua krunya perempuan. Oh, perempuan semua. Ya. Oh. Ada misi sebenarnya di dalam situ. Apa ya tantangan terbesarnya memang bagaimana menjadi media yang bisa menjaga konsistensi, bisa terus ada di Kota Bontang, seperti PKTV yang sampai dengan saat ini sudah 26 tahun. Harapannya juga seperti itu, bisa menjaga eksistensi. Kemudian target lainnya apa yang belum dicapai dan Mbak Tika ingin untuk di dunia jurnalistik ini apa Mbak Tika, yang mimpi besarnya lah? Mimpi besarnya lebih meluaskan jangkauan tadi. Kalau Kaltim sudah,
bisa ke Kalimantan, Kalimantan. nanti sampai dengan ke nasional biar bisa seperti Times Times-nya Indonesia. bagus ya, iya. Mungkin seperti itu. Kalau Mbak Bagus, kalau ke depannya gimana tantangan dan juga harapan? Iya Bang Sur. Jadi tantangan media sebenarnya umum ya. Kalau umumnya memang seperti yang Mbak Tika bilang bahwa kita tuh akan diperhadapkan dengan banyak regulasi akan nanti, pasti itu. Yang kedua, kembali lagi soal kecepatan media sosial yang kami hadapi, karena itu menyangkut soal kami dianggap basi. Kami dianggap basi ketika kami terlambat dari media Betul. sosial. Makanya Gitu. kecepatan tadi perlu memang, kecepatan. Iya. Itu tantangan hari ini yang kami dapatkan, pasti itu akan terjadi lagi. Kemudian dinamika media yang akan ada. Sekarang itu sudah ada tiga organisasi media, Bang Sur. Kita ada AMSI, ada JMSI, ada SMSI. Ini 3 organisasi media nasional. Dulu nggak pernah ada. Ya. Dulu nggak pernah. Tapi ada. dengan adanya 3 ini, menurut Bangku sendiri lebih nyaman atau lebih gimana gitu? Ya sebenarnya posisinya sih nyaman karena Nyaman, memang di dalamnya kita berkecimpung untuk dilindungi juga sebenarnya kan, dilindungi karena kita ada karena media tadi itu kan Bang Sur gitu. Jadi ke depan menurut saya bakal dinamis lagi. Kemudian harapan sebenarnya, kalau harapan Mimpi besarnya Bagus apa ini? Mimpi besarnya yang Iya. kira-kira setelah nanti mimpi besar terus mandi besar. Untuk Times Indonesia ini. Halo Bang Sur bisa aja ya. Ya kalau mimpi besar sebenarnya tidak muluk-muluk saya Bang Sur. Ya. Bertahan dalam banyaknya media yang ada di Indonesia, termasuk media di Bontang ada 40-an lebih kan. Wah. Media di Bontang. Iya, 40. Itu cukup luar biasa lah kita bertahan. Kemudian ada di semua handphone para pembaca. Iya, betul. Ya itu aja harapan kami sebenarnya. Tidak muluk-muluk. Ya. Baik pemirsa, itulah suara hati dari 2 pelaku. Ini suara hati betul tadi ini. Harapan besarnya, mimpi besarnya tadi yang sudah kita kupas bersama-sama. Baik, terima kasih Bang Gus, juga Mbak Tika yang sudah bisa hadir mau bersama Romo Bang Sur hari ini. Ya. Menemani pemirsa yang sedang santap sahur di sana. Glinda, makasih ya tadi sudah ini ya. Mudah-mudahan habis ini suka membaca berita ya. Iya. Suaranya bikin cepat mau buka. Gimana? Suaranya bikin cepat mau buka. Oh ya. Makro ya. Buka sama yang manis-manis. Oh iya. Bukalah dengan yang manis-manis ya. Ini masih sahur udah ngomongin buka. Ya iya, ngomongin sahur kita mulai perjalanan. puasa aja jemput belum mulai udah ngomongin buka ini. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Demikian obrolan kami mengenai media online hari ini yang sudah kita bahas bersama 2 tamu saya yang istimewa ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bisa ada inspirasi untuk pemirsa semuanya. Baik, sekali lagi kami sampaikan untuk keluarga di rumah, selamat mempersiapkan untuk puasa hari ini. Ini imsak sudah saat lagi akan menjelang, jadi pastikan semua anggota keluarga sudah santap sahur dengan sempurna demi sempurnanya pula puasa di hari ini. Baik, kita nanti akan ketemu lagi di program Bang Sur selanjutnya dengan episode-episode yang lain, tentunya dengan mendatangkan tamu-tamu Bang Sur yang istimewa, masih di program Bangun Sahur PKTV. Dan terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang telah lama petik sumpah dan terus lirih berbakti, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab.